Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer, yang mana ada beberapa jenis honorer non-ASN dapat dana segar dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa kriteria dan honorer mana saja ini? Dan seterusnya bagaimana dengan dana segar yang akan diberikan kepada honorer ini oleh pemerintah? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Selamat, 4 tenaga honorer ini mendapat dana segar dari Menteri Keuangan. Bapak Ibu silakan dicek provinsinya apakah Bapak Ibu tercover sebagai penerima dana segar ini dari Menteri Keuangan. Ikuti terus informasi ini. Tenaga honorer di Indonesia memang seringkali menjadi perbincangan beberapa warga Indonesia sebab profesi ini merupakan pekerjaan berat tapi tidak begitu besar penghasilannya. Namanya saja honorer, yang mana tabel dan pokok gajinya itu tidak serta merta sama dengan pendapatan ASN. Jadi hal ini membuat tenaga honorer di Indonesia selalu menjadi sorotan, baik itu pemerintah pusat, demikian dengan pemerintah daerah, bahkan warga-warga sekitar. Di akhir-akhir ini, kita tahu bersama bahwa informasi lagi gencar ya terkait dengan penghapusan dan pengangkatan. Maka tentunya apa yang diharapkan oleh honorer yaitu bentuk pengangkatan supaya naik statusnya menjadi ASN dan penghasilannya sama dengan ASN. Masih banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan, baik itu yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan belum juga mendapat kesempatan untuk menjadi aparatur sipil negara. Tentu menjadi aparatur sipil negara itu adalah kerinduan Bapak Ibu honorer, supaya segera dalam waktu yang cepat ini pemerintah akan menempuh satu keputusan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, demikian juga dengan status calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kabar buruknya sudah banyak tersebar di media sosial bahwa pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer pada bulan November 2023 menjelang akhir tahun ini. Ada 3 opsi atau solusi yang ditawarkan Menpan RB, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kemudian diberhentikan seluruhnya. Yang terakhir, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Ini ucap Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas beberapa hari yang lalu. Sementara kabar baiknya akan ada sebanyak 3.043 tenaga honorer guru yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K 2023 tanpa harus mengikuti tes lagi. Hal itu dilakukan karena para pelamar tenaga honorer guru tidak mendapatkan kesempatan dalam penempatan, jadi pemerintah sudah menentukan bahwa sebanyak 3.043 guru akan siap diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini tanpa tes lagi, karena mereka sudah memiliki hak kelulusan pada tes sebelumnya. Bapak dan Ibu tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 tahun ini. Ini ucap Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Profesor Nunuk Suryani. Tentu kabar gembira sangat menguntungkan bagi tenaga honorer golongan guru sebab kesejahteraan mereka akan segera terjamin dari sebelumnya. Tentu masalah kesejahteraan adalah impian para honorer supaya bisa sebagaimana layaknya. Tidak hanya honorer guru saja yang siap akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini.
dan akan mendapatkan besaran gaji berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, kabar baik datang dari honorer golongan ini yang menerima besaran gaji dari Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 garing PMK 02 garing 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Para honorer golongan ini juga akan merasakan bahagia, walau hanya mendapatkan besaran gaji dari pemerintah berdasarkan wilayah di Indonesia. Nah, tenaga honorer yang dimaksud adalah satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramu bakti. Masing-masing dari keempat tenaga honorer itu mendapat besaran gaji dari Menteri Keuangan berdasarkan wilayahnya. Kita tahu bahwa keempat tenaga honorer itu sangat dibutuhkan pada pelayanan publik, khususnya di Indonesia. Jika sampai tenaga honorer ini tidak mendapatkan besaran gaji yang sesuai, maka perlu dipertanyakan mengapa hal itu akan terjadi. Pada pembahasan kali ini akan diberikan daftar wilayah yang mendapat besaran gaji tenaga honorer dari Kementerian Keuangan. Berikut uraiannya adalah daftar wilayah yang dapat Bapak Ibu simak. Pertama, Provinsi Aceh, honorer satpam dan pengemudi sebesar 4.020.000, tenaga honorer petugas kebersihan dan pramubakti 3.654.000. Yang kedua, Provinsi Jawa Barat, pertama honorer satpam dan pengemudi ada 3.777.000, gaji tenaga honorer petugas kebersihan dan pramubakti sebesar 3.433.000. Yang ketiga, Provinsi Jawa Tengah, honorer satpam dan pengemudi sebesar 2.280.000 dan honorer petugas kebersihan dan pramubakti sebesar 2.073.000. Jadi ini sedikit rendah ya dibanding dengan rata-rata daerah sebelumnya. 4, Provinsi Jawa Timur, di mana gaji satpam dan pengemudi 4.135.000, honorer petugas kebersihan dan pramubakti 2.073.000. Kelima, Provinsi DKI Jakarta, honorer satpam dan pengemudi 5.615.000, kemudian honorer petugas kebersihan dan pramubakti 5.104.000. Jadi ini juga agak tinggi sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Bisa kita simpulkan bahwa dari poin 1 sampai 5, maka honorer gaji pokok honorer di Provinsi DKI Jakarta lah yang tinggi. Demikian informasi terkait tenaga honorer, golongan satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang dapat besaran gaji dari pemerintah melalui Menteri Keuangan berdasarkan provinsinya. Itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan dana segar yang akan diterima oleh 4 jenis honorer di Indonesia tahun 2023 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.